Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul lagi di sini. Jauh di mata, dekat di Zoom dalam perkuliahan sistem multimedia pertemuan ke-9. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar perkuliahan hari ini diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilakan. Baik, bisa diakhiri. Jadi teman-teman semua, untuk hari ini materinya adalah lanjutan dari yang kemarin, juga terkait dengan praktikum yang sudah teman-teman laksanakan, yaitu materinya adalah kompresi audio yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Monggo Pak Dedi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agung dan selamat siang untuk Bu Fe yang sudah hadir. Ya, dan teman-teman sekalian, ini kelas C ya, benar ya? Kelas C ya, C dan D mungkin kalau ada sampai D. Oke. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kompresi teks ya. Kita sepakat pahami dulu untuk kompresi adalah intinya mengecilkan suatu ukuran file ya, mengecilkan suatu ukuran file, dan di kondisi-kondisi tertentu kompresi tidak selalu mengecilkan suatu ukuran karena biasanya disesuaikan dengan jenis file dan algoritmanya. Tapi secara umum sebagian besar kompresi adalah mengecilkan suatu ukuran file. Oke, masih ingat kemarin minggu kemarin tentang teks ada algoritma apa saja? Nama algoritmanya aja mungkin ada yang masih ingat. Coba di sini siapa yang masih ingat? Review sedikit. Nah, ini Yohanes. Nah, ini biasanya rajin ini. Yohanes Yuda. Iya, kenapa Pak? Minggu kemarin untuk teks algoritma apa aja yang sudah dipelajari? Sebentar. Review sedikit. Jadi teman-teman mungkin sebelum usahakan kita sebelum melanjutkan materi ya, paling tidak kita paham sedikit materi minggu lalu itu tentang apa seperti itu. Mana Yohanes tadi? Ya, ada apa? Ada Huffman Code ya. Terus ada apa lagi? Arithmetic coding. Arithmetic coding, satu lagi. LZW. LZW ya, gitu ya. Itu adalah beberapa metode untuk kompresi teks. Nah, beberapa metode tersebut nanti diimplementasinya perkembangannya itu sebenarnya bisa diterapkan untuk semua jenis file. Untuk teks, nah itu bisa diimplementasikan ke beberapa format-format tertentu dasarnya ya. Dasarnya bisa memakai perhitungan-perhitungan yang telah dikembangkan. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit kompresi audio dan mungkin metodenya yang diajarkan nanti tidak akan seteknis metode kemarin ya, karena referensi untuk audio bisa dibilang sangat sedikit sekali dan sangat jarang. Saya rasa beberapa orang mengembangkan kompresi ini ya, mengembangkan karena sekarang rata-rata karena
akhir sangat kecil, jadi kebanyakan sekarang orang-orang fokus ke kompresi image dan video. Seperti itu. Itu menurut pemahaman saya setelah beberapa tahun terakhir banyak belajar tentang kompresi-kompresi file. Tuh, karena kemarin penelitian saya nggak jauh-jauh dari dunia kompresi juga. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kompresi video, ukuran file. Untuk kompresi audio, pengkompresian datanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua faktor di sini. Faktor utamanya adalah redundansi. Kita memanfaatkan file yang sama atau file duplikat, ya. Itu salah satu poinnya. Jadi nanti entah file duplikat itu dihilangkan atau ada beberapa file yang dilakukan hanya dua ini. Jadi redundansi data, memanfaatkan data-data yang double atau data-data yang sama intinya, dan kepemilikan persepsi manusia. Nah, persepsi manusia. Kemarin kita sudah belajar ya, manusia bisa mendengar di range-range tertentu. Nah, di sini kompresi audio memanfaatkan itu, memanfaatkan range pendengaran manusia. Nah, menurut perkembangannya di dalam kompresi audio ada beberapa kendala di sini. Kendala yang muncul yang pasti perkembangan sound recording yang beraneka ragam. Kita tahu sendiri perkembangan sound ya, sound untuk merecord atau hardware-nya. Nah, itu semakin lama semakin beraneka ragam. Mungkin yang ada yang mungkin ikut komunitas audio itu ya, jadi dia sampai mengikuti teknologi dari hardware perkembangan yang cukup cepat sampai saat ini. Nah, di sini teknik kompresi audio. Nah, pada dasarnya nanti mungkin akan sedikit berhubungan antara kompresi audio, image, dan video nanti akan sangat berhubungan. Jadi, kompresi audio pada dasarnya ada kompresi audio lossless dan audio lossy di sini. Nah, lossless sendiri menghasilkan representasi data digital yang diperluas dari stream audio dan menghasilkan 5-60% dari ukuran asli. Nah, metode lossless ini menghasilkan data yang identik dengan data aslinya. Jadi bisa dibilang tidak berbeda jauh jika nanti dikembalikan setelah dikompres ya. Ketika dikembalikan nanti kemungkinan berhasilnya cukup besar karena filenya mirip dengan data aslinya. Contohnya file.flag. Nah, di sini. Nah, lalu yang kedua ada kompresi audio lossy. Di sini menggunakan psikoakustik untuk mengetahui bahwa semua data dalam aliran audio dapat dirasakan oleh sistem pendengar manusia. Nah, kompresi ini mencapai jauh lebih besar daripada kompresi lossless. Jadi hingga menjadi 20% dari data aslinya. Nah, karena 20% maka bisa dibilang data ini akan sangat berbeda dengan data aslinya.
Tapi perbedaan itu sebenarnya cukup dekat, tapi ada resiko besarnya nanti ketika dikembalikan kebanyakan file tersebut rusak. Jadi semakin kecil dikompresi ya, semakin kecil ukuran filenya dikompresi terus sampai semakin kecil, maka nanti proses mengembalikannya akan lebih susah. Bisa-bisa file tersebut gagal untuk dikembalikan ke ukuran antara .ma 4 MB, 5 MB gitu ya. Nah, sedangkan dulu untuk file-file zamannya CD-ROM ya, zaman CD masih menggunakan CD itu dalam 700 MB ya, itu hanya memuat sekitar berapa 20 atau berapa lagu gitu. Nah, sejak munculnya MP3, nah di sini ukuran file audio jauh lebih kecil. Jadi dalam satu kaset CD, nah itu bisa memuat bisa ratusan lagu di dalamnya gitu. Nah, di sini kompresi dalam penggunaannya, jadi kompresi yang bersifat lossless tidak mempunyai masalah dalam kualitas suara karena penggunaannya difokuskan kepada kecepatan kompresi dan dekompresinya, lalu derajat kompresi, lalu dukungan hardware dan softwarenya. Sedangkan yang bersifat lossy, penggunaannya difokuskan kepada kualitas audio, faktor kompresinya, kecepatan kompresi dan dekompresi juga. Lalu ada internal latency of algorithm di sini, penting untuk real time streaming ya. Dan dukungan hardware dan software. Karena untuk yang real time streaming ini benar-benar membutuhkan audio yang sangat kecil sekali untuk proses transfernya gitu. Nah, dalam proses kompresi audio sendiri, dalam prosesnya proses kompresi audio itu bisa terjadi dalam 2 waktu, yaitu yang pertama adalah saat file audio. Nah, teknik yang kompresi ini biasanya digunakan pada saat proses pendistribusian ke dalam jaringan yang tujuannya membuat bandwidth yang dibutuhkan menjadi semakin kecil. Jadi proses kompresi audio itu bisa ada di 2 tahap ini. Pada saat pembuatan file audio itu sendiri atau distribusinya ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya di sini kompresi audio ada transform DCP, yaitu untuk mengkonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia, yaitu 20 Hz sama dengan 20 kHz. Yaitu menjadi frekuensi sebesar 2 sampai dengan 4 kHz dan itu jadi seperti 42,4. Nah, di
untuk kan sinyal di sini. Nah, jadi itu tersebut yang saat untuk jenis-jenis kompresi file lainnya biasanya akan menyesuaikan atau mereka mengambil sebenarnya mengambil dasar-dasar dari kompresi-kompresi pendahulunya. Jadi mereka hanya memodif algoritma-algoritma yang digunakan oleh sebelumnya. Itu. Tapi dasarnya yang banyak digunakan adalah dua kompresi ini, ya, dua kompresi ini, yaitu kompresi audio dan MP3. Audio MP3 dan MPEG di sini dan audio MPEG. Nah, untuk MB 1,2 megabit per second-nya digunakan untuk video, sedangkan 0,3-nya digunakan untuk audio. Dan ini mendukung frekuensi 8 kHz, 11, 12, hingga 48 seperti ini. Dan juga mampu bekerja pada, nah, algoritma untuk efek audio menggunakan filter untuk membagi sinyal di subband frekuensi, ya, lalu memberikan batasan pada masing-masing frekuensinya yang telah dibagi tadi. Jika tidak akan terjadi intermodulasi atau tabrakan masing-masing frekuensinya. Nah, jika sinyal suara terlalu rendah, maka akan dilakukan encode pada sinyal suara tersebut. Ya. Yang di sini sebagai pengenal, ya, pengenal. Jadi di dalamnya terdapat bit ID, bit layer, bit sampling frekuensi, dan bit mode. Lalu di dalamnya, lalu di bagian berikutnya di sini ada audio data. Gitu. Nah, lalu ada beberapa macam teknik kompresi dalam MP3, ya, dibagi lagi. Jadi ada yang model psikoakustik. Di sini menggambarkan karakteristik pendengaran manusia dengan batas frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, ya, di mana suara memiliki frekuensi berada di bawah ambang batas ini tidak dapat didengar oleh manusia, sehingga suara tersebut tidak perlu dikodekan. Nah, ini yang membuat MP3 jauh lebih kecil karena dia hanya mengkode di sini di rentan frekuensi sekian. Jadi dia hanya memasukkan frekuensi di range sekian. Jadi di luar itu ketika ada noise tertentu mungkin pada saat pengkodeannya, nah itu tidak akan dimasukkan di dalam MP3 tersebut. Lalu ada auditory masking di sini. Nah, manusia kan tidak mampu mendengar frekuensi tertentu. Nah, jadi intinya seperti ini. Jadi dia akan mengambil
amplitudo yang jauh lebih tinggi. Nah, jika terdapat suara-suara yang rendah, ya, suara-suara yang rendah, nah maka dia akan mengambil amplitudo yang jauh lebih tinggi. Jadi yang ada di bawahnya itu tidak akan dimasukkan. Itu sesuai hampir mirip dengan model psikoakustik tadi ya. Dia hanya mengambil yang ada di rentannya, di rentang frekuensi tertentu. Nah, lalu ada critical band di sini. Hampir mirip juga, jadi daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi rendah, sehingga untuk alokasi bit dan alokasi subbandnya lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, lalu ada join stereo di sini. Terkadang channel stereo mengirimkan informasi yang sama, maka dengan menggunakan join stereo, informasi yang sama ini cukup ditempatkan di dalam salah satu channel saja dan ditambahkan dengan informasi tertentu, sehingga akan menghasilkan bitrate yang sangat kecil. Nah, ini prinsip redundansi tadi ya. Jadi informasi yang sama tidak akan tidak akan dikirimkan 2 kali. Nah, maka dia hanya mengirimkan salah satunya saja. Lalu, nah di sini untuk beberapa persyaratan encoder dan decodernya. Yang pasti persyaratan untuk MP3 sendiri, file harus terkompresi sekecil mungkin, ya, harus terkompresi sekecil mungkin, tetapi dengan memanfaatkan agar file tersebut tetap bisa dibuka tentunya, tidak boleh sampai rusak, dan kualitas suara file harus sedekat mungkin dengan file aslinya, dan tingkat kesulitan rendah sehingga dapat direalisasikan dengan aplikasi atau perangkat keras yang sederhana dalam konsumsi daya yang rendah. Nah, di sini adalah prosesnya ya. Jadi proses bagaimana sih mengencode suatu file, mengkompresi suatu file MP3. Nah, di sini terdapat filter bank di sini. Di sini ada audio aslinya. Ya, ada audio aslinya. File audio asli akan difilter menggunakan frekuensi tertentu sesuai dengan critical band yang telah didefinisikan. Nah, lalu dipakai gabungan algoritma, contohnya di sini MDCT dan algoritma sebagainya, ya. Lalu keluaran model, lalu ada perception model di sini. Apabila noise berada di bawah masking threshold, maka hasil kompresi tidak akan dibedakan dari sinyal aslinya. Nah, lalu setelah dilakukan berbagai filter, ditambahkan dengan perceptual mode yang ada, nah lalu akan dilakukan proses coding di sini. Jadi kualitas sinyal yang setelah disampling. Nah, proses ini dilakukan oleh power law quantizer yang memiliki sifat mengkodekan amplitudo besar dengan ketepatan yang rendah. Dimasukkan ke proses noise shaping, ya. Setelah itu nilai yang telah dikodekan menggunakan kodean Huffman code di sini. Nah, lalu setelah itu akan dilakukan lalu terakhir akan di-coding ulang setelah dilakukan filter-filter, lalu di-coding ulang, lalu dilakukan penyusunan. Jadi tahap terakhir di mana bit-bit yang di-coding disusun ulang menjadi sebuah bit stream tertentu. Di sini kita menggunakan bit stream MP3 ya, lalu akan menghasilkan file MP3 tersebut. Seperti itu. Oke.
Oke, saya rasa materinya hanya sedikit itu saja. Jadi dalam mengkonversi ada beberapa teknik yang digunakan ya. Ada kompresi audio MP3, ada audio MPEG. Nah, untuk dua jenis file ini menurut perkembangannya sampai saat ini banyak orang menggunakan kompresi audio MP3 karena ukurannya memang jauh lebih kecil. Nah, mungkin kalian bisa mencoba di dalam Adobe Audition mungkin ya, Adobe Audition kalau ada. Nah, itu kalian bisa mencoba men-save as suatu project. Kalian masukkan audio tertentu, lalu kalian save as. Nah, kalian bisa bandingkan berapa file tersebut jika disimpan menggunakan format audio MP3 dan berapa MB jika disimpan dalam format audio MPEG seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Jadi ya silakan. Jadi tidak ada algoritma yang cukup teknis ya, karena beberapa algoritma yang sudah dijelaskan kemarin sebenarnya bisa diterapkan. Silakan, siapa Esa? Ya, Pak. Jadi apakah ada, Pak, kompresi dari suara ultrasonik ke pendengaran manusia gitu, Pak? Jadi kayak misalnya ingin meneliti bagaimana bunyi lumba-lumba gitu. Ya mungkin teknologi yang sekarang ada ya. Saya tidak mengikuti, tapi sekalipun ada, tetap kita tidak bisa mendengarnya secara belum tentu. Maksudnya belum tentu misalkan dikompresi pun berhasil, belum tentu itu sebenarnya mirip dengan suara aslinya. Seperti itu. Mungkin teknologi-teknologi yang yang terbaru ada, tapi kalau itu saja akan hilang suara, bukan akan hilang, suaranya akan berubah. Jadi sebenarnya warnanya suaranya sebenarnya tidak seperti itu, karena pada saat penyusunan itu tadi menggunakan algoritma tertentu dan dia menambah tertentu gitu ya, entah menambah bitnya atau menambah apa. Nah, bisa jadi suara yang didengarkan seharusnya tidak seperti itu. Itu karena sudah beda jangkauan. Lalu ada lagi? Pak, file PPT-nya kok nggak ada di SPADA ya? PPT-nya? Iya, Pak. Oh ya, PPT-nya belum dimasukkan, nanti ada update terbaru. Oh ya, Mungkin baik, ada Pak. beberapa yang saya perbaruin. Aditya, ada yang mau ditanyakan? Sudah pernah mengkonversi audio belum? Sudah pernah mencoba, Aditya? Kompresi pernah, Pak. Ini, Ado, mengkonversi kayak gimana biasanya? Pakai Android, Itu Pak. dari rekaman ke WAV jadi 80 mega, Pak. Kalau ke MP3 jadi 3 megaan. Oke, kalau misalkan kita merekam sesuatu ya, merekam menggunakan ponsel ya, Iya, rata-rata Pak. kan format yang digunakan adalah WAV. Nah, itu akan cukup besar. Nah, biasanya kalau berapa perbandingannya tadi WAV ke MP3? Seingat saya kemarin tuh WAV 80 megaan. Kalau ke MP3 sekitar 3 mega. Sekitar 3 mega ya. Jadi tentunya dengan konversi yang satu, dia akan menurunkan kualitas ya. Jadi semuanya akan ditentukan dengan penggunaannya seperti apa. Jika suatu file tidak butuh dikonversi ya tidak usah gitu. Jadi misalkan misalkan kalian nanti membuat video, ini tugas akhir ya, membuat video layanan masyarakat. Nah, misalkan kalian mau audio yang bagus.
Jadi kalian harus merecord suara sendiri. Jadi kan biasanya kalau akan mic ya menggunakan video, membuat video menggunakan mic dari ponsel biasanya kan tidak cukup jelas ya, tidak cukup jelas. Nah, biasanya kalian kan bisa mengakalinya dengan menggunakan recorder MP3 atau recorder apapun dengan disambungkan terhadap mic eksternal. Nah, dengan format-format defaultnya, misalkan WAV. Nah, biasanya digunakan untuk seperti itu. Jadi kenapa sih Pak? Kenapa sih maksudnya gini, apakah kita harus mengkonversi audio? Nah, harus dan tidaknya itu tergantung dari penggunaannya. Misalkan kalian untuk editing ya, untuk editing biasanya kan untuk editing audio dan video terutama kan kita tidak mempermasalahkan ukuran filenya, tapi misalkan nanti itu akan diupload, nanti itu akan ditransmisikan, nah itu akan jadi masalah. Nah, itu makanya perlu dilakukan konversi pada saat itu. Biasanya seperti itu. Jadi intinya konversi audio, video nantinya dilakukan di kondisi yang tepat, di kondisi tertentu. Gitu. Mungkin di sini untuk tugas akhirnya ada yang membuat video layanan masyarakat. Ada yang berencana. Sudah Bu ya? Sudah mengumpulkan proposalnya. Pak. Bu? Proposalnya masih minggu ini Bapak. Jadi minggu ini teman-teman ada tugas yaitu membuat proposal. Jadi silakan di scroll nanti di pada bawahnya Vicon itu ada mohon maaf ada format untuk mengerjakan proposalnya gitu ya. Jadi silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya kira-kira mau bikin apa dan nanti silakan dibuat proposalnya minggu depan dikumpulkan begitu Pak Dedi. Ya itu mungkin tips dari saya untuk yang membuat editing gambar, editing video nanti, membuat video layanan masyarakat. Nah, coba nanti merecord sendiri untuk audionya sendiri ya, untuk videonya sendiri nanti bisa dilihat berapa sih kualitas audionya ketika kita menggunakan kamera langsung atau memisah keduanya, yang satu untuk video saja dan yang satunya untuk audio saja. Nah, itu digabungkan saya rasa hasilnya akan jauh lebih jernih. Nah, kan kita tahu sendiri sekarang mic yang harganya sudah 100 ribuan ke atas kan sudah cukup bagus untuk menghilangkan noise-nya. Nah, kalian bisa membandingkan itu nanti. Biasanya pada saat kalian membuat video akan terdapat banyak noise di kanan kirinya, itu akan kelihatan kok nanti. Mana yang menggunakan audio dari ponsel misalkan, khusus menggunakan audio dari ponsel langsung atau menggunakan perangkat-perangkat tambahan. Nah, itu nanti akan kelihatan bedanya dari noise yang ada di. Kalau saya biasanya membuat video-video tertentu audionya menggunakan recorder tertentu ya, dari HP. Biasanya saya videonya tetap pakai HP, tapi saya menggunakan recorder sendiri. Tentunya itu tadi saya menggunakan itu dengan alasan tertentu ya. Jadi karena noise-nya cukup besar, nah makanya saya menggunakan perangkat tambahan. Bisa tertentu kan banyak recorder sekarang sudah murah Pak Agung, soalnya entah beberapa merek-merek Sony seperti itu hasilnya Ini sudah ada cukup rekomendasi merek Bapak karena saya juga butuh untuk rekaman suara ini Bapak. Mungkin pakai Sony aja sudah bagus Pak sekarang. Sekarang yang penting itu mic-nya. Mic-nya mungkin ada mic standar ya. Ya mic menengah ke bawah kan kalian bisa pakai Boya dan lain-lain, itu menurut saya sudah cukup bagus. Siap Bapak. Ini sefruit testimoni ini sangat
bermanfaat bagi saya pribadi karena saya juga sedang mencari mikrofon yang jernih gini Bapak. Mungkin ada yang akan lagi. Nah, ini sedikit tips ya nanti ya bagi yang membuat video layanan masyarakat. Nanti akan kelihatan kok. Oh, ini videonya hanya pakai recorder HP. Nah, ini yang dia merecord suaranya sendiri lalu digabungkan. Nanti akan kelihatan kok. Kalian Kalau menggunakan soundcard itu ngaruh nggak sih, Pak? Gimana? Soundcard tuh ngaruh nggak sih, Pak, buat kualitas rekaman gitu, Pak? Soundcard jelas pengaruh. Jelas pengaruh. Untuk terutama itu tadi. Jadi pengkodean ke digitalnya ya, kualitasnya akan sangat berpengaruh. Seperti itu. Karena suara yang masuk kan ini akan dikonversi ke digital. Kemarin kan kita sudah belajar tentang audio di materi di awal-awal kemarin. Nah, dari gelombang-gelombang ini kan dikonversi ke dalam bentuk digital. Nah, pada saat pengkonversian itu nanti yang akan berpengaruh. Itu. Kalau saya pernah punya komputer dengan soundcard yang sudah rusak, ya. Mic saya nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa. Tapi ketika saya rekam dan saya putar ulang, ya yang keluar dari soundcard karena soundcardnya sudah rusak ya nggak bisa. Yang kan pengkonversiannya ada di soundcard. Langsung jadi kayak suara robot gitu kemarin itu. Gitu. Makanya bagi yang hobi musik ya, terutama yang hobi musik, yang hobi recording, nah biasanya mereka memilih soundcard selain alat musik sekarang tentunya ya. Kalau kalian bisa lihat, kita bisa ngelihat itu soundcard yang bagus-bagus, berapa channel, nah itu akan sangat berpengaruh. Bahkan pada saat pengkonversian ke digitalnya, itu ada beberapa noise. Nah, semakin mahal perangkatnya tentunya akan memilih itu tadi proses pengkodeannya tidak mudah ya. Kalau di sistem tidak mudah. Dan dari suara kita seperti ini sehingga jadi 101010 itu kan tidak mudah. Makanya dengar suara darinya lalu soundcard bagus. Ya ada mungkin itu sedikit gambaran ya tentang kompresi audio dan tapi kenyataan sekarang yang sering dipakai paling kalau nggak WAV sama MP3 mungkin ya. MPG sudah sangat jarang dipakai. Biasanya kalian pun mengkonversi file-file rekaman WAV itu kalian konversi ke MP3. Itu. Oke, mungkin ada lagi sebelum ada pengumuman lebih lanjut mungkin. Sebelum saya akhirin juga, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk kalian mau latihan sendiri tadi seperti siapa tadi? Ado ya, Ado Lensio ya, yang sudah mencoba mungkin. Nah, kalian mungkin bisa mencoba ketika kalian punya mungkin ada yang mau disampaikan atau buffet Oh, tentang kalau saya sudah cukup, mungkin ada tambahan dari Bu Febri, silakan.
kemudian produksinya, karena nanti 2 minggu setelahnya kita akan adakan presentasi progres tugas besar. Jadi Anda nanti diminta untuk menyajikan atau mempresentasikan sejauh mana hasil kerja yang sudah dilakukan atau sudah dikerjakan, gitu ya. Jadi setelah proposalnya jadi selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat di proposal ada semua, tinggal nanti beranjak ke proses rekaman atau pengambilan gambar, mempersiapkan background ataupun misalnya proses produksi. Demikian. Jadi nanti jangan sampai kelompoknya tidak presentasi saat presentasi progres. Yang terakhir adalah nilai akhir, itu adalah final presentation atau presentasi akhir. Jadi sudah tidak ada perbaikan lagi pada saat presentasi tersebut. Saya kira itu tambahan untuk tugas besar. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugas besar? Silakan. Misalnya ada anggota nanti yang editing video begitu kan, dari beberapa video yang masing-masing dikerjakan atau dibuat oleh masing-masing anggota, kemudian digabungkan, terus kemudian menjadi satu video yang utuh. Saya kira seperti itu. Saya kira tidak menjadi permasalahan untuk mengerjakan tugas besar ini. Begitu, Esa? Permisi, Jadi, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan kelompoknya kan di kelas C kan ada anak yang keluar dari ITN. Otomatis kan kelompoknya berkurang, Bu. Ya, terus sisanya aja. Kalau digabung, ya kalau digabungkan, kalau nanti misalkan ada yang udah nyusun laporan kan jadi kocar-kacir. Jadi nggak apa-apa ya, Bu, ada yang 4, ada yang 3 gitu. Nggak apa-apa. Karena kan dari awal sudah disusun kelompoknya, kemudian di dalam perjalanan ada anggota yang berkurang, itu ya daripada nanti harus membuat ulang dan seterusnya, lebih baik diteruskan saja proyeknya sesuai dengan kelompok di awal ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Tugas besar? Mulai kita kan karya ya, ketika membuat karya itu ya sajikan atau buat yang semaksimal mungkin yang kalian mampu atau bisa. Gitu. Ada yang lain lagi? Cukup? Ya, saya kira cukup jelas. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan muncul bisa disampaikan Mungkin di saya grup ya. tunjukkan perangkatnya, Bu, sebentar, Bu. Ini tadi saya ngutak-ngatiknya ada. Jadi kalau yang belum tahu recorder, ya, bentuknya seperti saya tidak bentuk recorder seperti ini. Jadi karena dia fungsinya hanya untuk merecord, tidak ada fungsi lain, tentunya dia akan bekerja sangat optimal di sini. Nah, di sini dia juga terdapat mic internalnya, tetapi masih kurang, ya. Menurut saya masih kurang, makanya saya memberi tambahan mic di sini. Nah, menurut saya merek ini saya tidak di endorse juga, ya, yang ini.
Noise kan nanti biasa video nanti ya, nanti akan kelihatan noise yang masuk. Nah, itu karena itu adalah kualitas mic dari smartphone ya, seperti itu gitu. Tapi kalau kalian misalkan memakai perangkat tambahan mic eksternal dan lain sebagainya, maka akan meminimalisir noise yang ada. Nah, ini mungkin bentuk-bentuk perangkatnya ya. Ini saya tunjukkan sedikit alat-alat yang biasa saya gunakan. Nah, itu. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Pak Dedi tambahannya. Jadi apa namanya, ada tadi sudah ditunjukkan juga ya oleh Pak Dedi perangkatnya. Jadi kalau belum ada yang belum tahu gitu, bisa paling tidak mengenal ya alat itu untuk apa penggunaannya. Saya kira itu Pak Agung. Jadi Mohon maaf, di sini sinyalnya kurang bagus, ada gangguan transmisi sinyal. Jadi mungkin tidak ada yang ditambahkan lagi, Bu Febri dan Pak Dedi. Apa sudah cukup? sudah cukup saya. Oh, baik. Baik, karena sudah cukup, jadi teman-teman semua silakan dikerjakan tugasnya, deadline 1 minggu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.